Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irin Puspitasari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare atau biasa disebut dengan IAIN. Program studi Akuntan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video pembahasan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi ekonomi mikro dan makro, yaitu pendapatan nasional, perekonomian 3 sektor, uang, inflasi, dan juga pengangguran. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu pendapatan nasional. Adapun dalam pengertiannya yaitu pendapatan nasional adalah pendapatan seluruh rumah tangga keluarga dalam 1 tahun. Adapun metode menghitung pendapatan nasional dengan rumusnya yaitu pertama pendapatan nasional dengan pendapatan produksi, yaitu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah Pn kali Qn. Kedua, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Dan yang ketiga, pendapatan nasional dengan pendapatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M. Adapun manfaat dan tujuan menghitung pendapatan nasional, yaitu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dan untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah, untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian, dan mendapatkan informasi tingkat kemakmuran masyarakat, dan membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Berikut materi kedua yaitu perekonomian 3 sektor. Adapun pokok materi yang akan saya bahas di materi ini yaitu pengertian perekonomian 3 sektor, gambar siklus perekonomian 3 sektor, dan penjelasannya, dan yang ketiga pendapatan negara. Adapun pengertian perekonomian 3 sektor yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Atau perekonomian 3 sektor ialah perekonomian yang memiliki 3 pelaku, di mana pelakunya yakni masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Adapun gambar siklus perekonomian 3 sektor, gambar siklus perekonomian 3 sektor dan penjelasannya yaitu pada gambar siklus perekonomian 3 sektor di atas sekilas tidak jauh berbeda dari perekonomian 2 sektor. Perbedaan perekonomian 2 sektor dan 3 sektor adalah adanya sektor ketiga yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah ini tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Pada perekonomian 3 sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh garis nomor 1 dan 2 tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku. Berikut pendapatan negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis-jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3 yaitu penerimaan pajak, dan 2 pendapatan negara non pajak, dan juga hibah. Adapun materi yang ketiga yaitu uang. Adapun pokok materi yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian uang, fungsi uang, jenis uang, nilai uang, dan lembaga keuangan. Pengertian uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum atau semua orang yang wajib mempunyainya. Adapun fungsi uang yaitu 1. Alat pembayaran, kedua alat ukur, dan yang ketiga alat penentuan nilai. Adapun jenis-jenis uang. 1.
uang kartal dan juga uang giral. Adapun uang kartal yaitu uang terbitan bank sentral dan dapat dipakai masyarakat sebagai alat pembayaran massa dalam transaksi jual beli sehari-hari. Bentuk dari uang kartal dapat berupa uang kertas maupun logam. Sedangkan uang giral atau uang tanda adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Bentuk dari uang ini berupa kartu. Berikut nilai uang. Nilai nominal. Yang pertama nilai nominal, yaitu nilai yang tertera di uang. Kedua nilai intrinsik, biaya pembuatan uang itu sendiri. Yang ketiga nilai real, nilai mata uang terhadap barang. Dan yang keempat nilai kurs, nilai terhadap mata uang negara. Berikut lembaga keuangan bank. Pengertiannya, lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberi tugas atau pinjaman dan fungsi menghimpun dana, menyalurkan uang dan menyediakan dana dari masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Adapun materi yang keempat yaitu inflasi. Adapun pokok materi yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian inflasi, faktor penyebab inflasi, dan juga jenis-jenis inflasi. Adapun pengertian inflasi, inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Berikut faktor penyebabnya, yaitu pertama jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan perilaku. Dua, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif. Ketiga, terjadinya bencana alam. Dan yang keempat, terjadinya defisit terhadap APBN. Dan yang kelima, kenaikan pajak terhadap konsumen. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah mengurangi atau mencabut subsidi terhadap BBM. Berikut jenis-jenis inflasi. Pertama, inflasi ringan, kurang dari 10%. Kedua, inflasi sedang antara 10-30%. Ketiga, inflasi berat, mulai dari 30-100%. Keempat, inflasi sangat berat mencapai lebih dari 100%. Adapun materi yang kelima, yang terakhir, yaitu pengangguran. Adapun pokok materi yang akan saya bahas di materi ini yaitu pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan penyebab pengangguran. Berikut pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap di lapangan kerja. Berikut jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran direksional ialah orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu. 2. Pengangguran sertikal ialah orang yang menganggur akibat sertikal ekonomi atau pengaruh ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural ialah orang yang menganggur akibat struktural ekonomi. Keempat, pengangguran teknologi yaitu disebabkan pengangguran teknologi baru. Dan yang kelima, setengah menganggur ialah orang yang bekerja 7 jam per harinya. Dan yang keenam, pengangguran terbuka ialah orang yang kelihatannya bekerja tapi tidak punya penghasilan. Yang ketujuh, pengangguran musiman ialah orang yang menganggur karena pengaruh akibat musim. Berikut penyebab pengangguran. 1. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan. 2. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. 3. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. 5. Pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. 6. Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. 7. Persaingan pasar global. 8. Masalah geografis atau jauh dari perkotaan. 9. Kemiskinan. Jadi itulah tadi beberapa materi yang saya bahas di video kali ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.